salam yang terus kita haturkan karena kecintaan kita tanpa mengharapkan sesuatu kecuali ridha Allah dan ridha baginda Sayyidina Muhammad, yang berbentuk surat cinta bahwa kita begitu merindukan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amal ibadah kita bukan mengharapkan surga atau takut dengan api neraka, tapi semata-mata mengharapkan ridha Allah dan ridha baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu terlaksanalah niat, bukan niat tapi kecintaan dari tuan rumah Sohibul Bait Ustadz Sofi. Kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah fi hayatih wa yanfa'una bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Laksanalah maulid ini karena bentuk kecintaan, bukan untuk mencari nama, bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi karena kecintaan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Faqir ingin mengucapkan salam ta'zim Al-Faqir kepada para tuan guru, kepada para habaib, kepada para orang tua di sini. Yang satu namanya tidak Al-Faqir sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat atas keilmuan beliau-beliau dan doa beliau-beliau kepada diri Al-Faqir. Kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah Allah fi hayatih wa yanfa'una bi kulli ulumin fid din wa dunya wal akhirah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Allah ta'ala subhanahu jalla jalaluhu wa'lamu anna fikum rasulillah. Bukan hanya pujian kepada baginda Sayyidina Muhammad yang Allah firmankan melalui Sayyidina Jibril alaihissalam, tapi bentuk peringatan pula Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana intinya firman ini terjadi di antara umat baginda Sayyidina Muhammad, di antara para habaib, di antara para kiai, di antara para asatidz, di antara para majelis-majelis ta'lim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wahfaz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad ketika engkau berhadapan dengan hamba-hambamu yang mukmin. Maksudnya apa? Jangan berlaku sombong. Dan baginda Sayyidina Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan banyak lagi sanadnya, itu mengatakan, ana sayyidul waladil adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin semua anak Adam, tapi aku tidak sombong. Tapi di sini yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, berapa banyak setiap gang, setiap malam, pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada maulid, tapi kenapa belum bisa mencegah bala dan bencana yang Allah turunkan di muka bumi? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih ada di tengah-tengah kita? Atau kita menganggap Rasulullah sudah dimakamkan dan kita wajib mengingat? Madinah al-Munawwarah berziarah ke makam baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir peringat kalam Abu Hasan wa Abdullah Syakir, laisa mahabba li musafahatul madon. Tidak dapat dikatakan cinta di
tidak dapat dikatakan mencintai seseorang dengan merusak makamnya atau tempat dia dikuburkan. Sesungguhnya dia hidup bersama engkau yang mencintai. Seorang waliullah Ainul Tarim mengatakan seperti itu, memperingatkan Al-Fajr, laisa mahabbah bimusafati maghaw walakinna mahabbah, tapi bentuk kecintaan adalah dengan mengikuti tata cara hidup baginda Sayyidina Muhammad, dengan menghidupkan zikir-zikir para pendahulu kita, orang-orang tua kita yang mana mereka dapatkan dari baginda Sayyidina Muhammad secara langsung atau secara sanadiyah. Di sini masih ada kata baginda Sayyidina Muhammad di tengah-tengah kita. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sudahkah kita bertobat? Kita lihat Cianjur, kita lihat Semeru, kita lihat Banten dan berbagai daerah di Indonesia yang begitu. Kalau kita lihat nangis, masih gak dibacakan maulid di sana, sirah nabawiyah di sana. Orang yang berselawat karena kecintaan, bukan karena ingin menyanjung nama baik, ingin meninggikan namanya dan bersaing dengan para habaib yang lain, bersaing dengan para asatidz yang lain, bersaing dengan para majlis-majlis yang lain. Akhir zaman baginda Sayyidina Muhammad itu tapi telah memperingatkan kita, tatada'a alaikumul qulul kama tatada'a fi qasa'atiha. Kalian kelak akan tersaji seperti makanan yang tersaji di piring tapak yang diperebutkan oleh mereka kaum munafik dan kaum kafir. Seorang sahabat bertanya, "Alam nagail ya Rasulullah, apakah kami jumlahkan yang sedikit ya Rasulullah?" "La walakin antum aktsar." Tidak, kalian itu bahkan lebih banyak jumlah bilangan kalian daripada mereka yang memperbutkan kalian. "Walakin antum kal-ghais fis sahut." Tapi kalian ibarat buih di lautan yang jika terkena ombak habis itu hilang, tak berbekas. Sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, betul? Majelis sama majelis musuhan. Sekarang bukan cuma sholat doang berjamaah, musuhan juga berjamaah. Iya, gitu. Kong minta maaf, musuhan juga berjamaah. Iya, ada satu habib datang diundang, atau kiai datang atau ustadz datang diundang, habis itu diomongin sama gurunya, itu jangan sering-sering kesini dong, ini lapakannya kalah kebayaran lama. Enggak, kalah kebayaran lama, benar gak? Hah? Ini lapakan nih, kayak gitu, ntar amplopannya berkurang kalau ente datang, benar gak? Hah? Iya. Itu bentuk kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Baginda Sayyidina Muhammad bersama para sahabat meregang nyawa untuk mengibarkan bendera Islam Al-Liwa dan Ar-Rayyah, untuk menegakkan syiar-syiar Islam, untuk menyelamatkan kita semua dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Dengan nyawa dan darah Rasulullah bersama para sahabat, sementara kita umat sekarang menebarkan benih-benih permusuhan kepada anak-anak kita, dan itu akan ditebarkan pula kepada cucu-cucu kita semua. Jadi wajar kalau Allah kasih peringatan berupa gempa bumi yang udah baginda Sayyidina Muhammad itu peringatkan kita 1400 tahun yang lalu.
mendekati yaumil akhir akan banyak terjadi fenomena-fenomena alam, yaitu seperti gempa bumi, hujan, ini itu apa segala macam. Belum lama kita lewat tuh hewan, kita lihat hewan pada tawaf. Orang Yahudi bilang kena penyakit. Paling sudah diperingatkan yang baginda Sayyidina Muhammad. Hanya orang yang mengerti, yang mempersiapkan dirinya ketika hewan-hewan itu mulai bertawaf. Karena pergeseran magnet itu berganti sampai semut yang berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad tawaf. Oke, dengan kita. Dan bagaimana kita memaknai wa'lamu anna fikum Rasulillah, dan ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada baginda Sayyidina Muhammad. Betulkah baginda Sayyidina Muhammad telah wafat? Tidak. Wallahi billahi tallahi wa rasul al-faqir yang menjadi saksi kelak bahwa baginda masih ada di tengah-tengah kita. Dengan kita memanggil namanya ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Sayyidina, baginda Sayyidina Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Mengelus kepala kita dan mengatakan, ya ummati, ya Siti, wahai umatku, wahai cucuku, apa yang terjadi dengan dirimu? Sesungguhnya aku mengkhawatirkan akan datangnya hari itu. Kira-kira gimana kalau baginda Sayyidina Muhammad menjawab apa yang ente khawatirin, sementara hari itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Malaikat Israfil bakalan meniup sangkakala, malhamalah al-kubra bakalan terjadi setelah perang dunia ketiga. Rusia sama Ukraina sekarang udah ikut-ikutan, Eropa nantangin perang terus, tapi Palestina didiemin. Sampai kemarin di bola kalau nggak salah, pada bikin syair-syair tentang Palestina. Kita, ada berdoa untuk Palestina, ada berdoa untuk Uyghur, ada berdoa untuk negeri kita sendiri, ada berdoa untuk saudara-saudara kita min ahlil ma'as. Ya Rabb, kama farahtahum fid dunya fa farahtahum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia dengan perbuatan dosa mereka, maka senangkan pula mereka di akhirat kelak dengan rahmatmu, yaitu dengan surgamu, dengan apa? Wasilah kemuliaan, pangkat serta derajat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita sehari selawat untuk baginda Sayyidina Muhammad, memanggil nama baginda Sayyidina Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Nabiullah, ya Sayyidi ya Habibullah. Berapa banyak kita mengingat baginda Sayyidina Muhammad yang telah menyelamatkan kita, yakhrujuna minal dhulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Tapi diri kita sendiri yang mengembalikan diri kita yang sudah bertempat dalam cahaya menuju kegelapan. Betul apa enggak? Ini yang terjadi sekarang sama umat. Ya. Tempat ini pun mungkin kalau kita lihat dengan mata kepala yang kosong, dengan logika tempat ini kecil. Tapi ketika kita melihat dengan basirah pandangan baginda Sayyidina Muhammad atas kecintaan baginda Sayyidina Muhammad, tempat ini adalah tempat yang Allah kasih buat siapa? Buat kita yang dipanggil untuk hadir ke tempat ini, untuk duduk di antara taman dari taman-taman surga yang Allah hamparkan. Subhanallah. Di sini kita masih takut sama manusia.
tapi kita nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih takut sama wali-wali Allah yang majeduk, yang kasyaf, yang ini, yang itu. Tapi kita nggak takut sama Allah. Malish, ada apa sama diri kita? Ada apa sama diri kita? Kita takut sama wan sehat, tapi kita nggak takut sama Allah. Kita takut sama wan ting, tapi kita nggak takut sama Allah. Kita takut sama Habib Hussein Asidaf, tapi kita nggak takut sama Allah. Kemana baginda Sayyidina Muhammad? Kemana? Masih ada baginda Sayyidina Muhammad di hati kita? Atau cuma hanya di lisan kita? Kita selawat karena mengharapkan selawat kamilah biar ganteng kalau dibaca hari ini malam Jumat, terus malam ini biar apa? Biar rezekinya tambah apa segala macam. Selawat Fatih begitu juga, selawat Jibril itu di doktrin kita di YouTube, pokok di Instagram apa segala macam. Kalau mau buka rezeki apa kebuka rezeki kita, jalanin selawat Jibril. Kita belajar dari handphone. Guru kita siapa? Berarti iblis guru kita. Benar. Baginda Sayyidina Muhammad tidak pernah mengharapkan apa-apa dari kita kecuali kita menuntun diri kita kum wa ahlikumun nar lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksud api neraka itu adalah perolehlah ridhoku dan ridho kekasihku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cuma ikutin baginda Sayyidina Muhammad, insyaallah kita bakalan selamat dunia akhirat. Insyaallah baginda Sayyidina Muhammad pada malam hari ini menyaksikan kita berkumpul, disebut nama kita satu-satu, dan insyaallah orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia itu duduk dan makan bersama baginda Sayyidina Muhammad. Karena berdekatan kita datang ke sini, baik itu karena kecintaan atau memang kewajiban kita untuk menghadiri. Yuk sama-sama sering-sering kita kirim surat cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kalau kita nggak bisa melihat baginda Sayyidina Muhammad dalam keadaan mimpi atau sadar kita, wallahi billahi tallahi, nanti pas kita nada baginda Sayyidina Muhammad yang bakal nuntut talqin zikir kita. Bu iblis udah nggak berani lagi ketemu baginda Sayyidina Muhammad. Man akhirul kalamu anil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh fadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk dari udah dipastikan dia akan masuk surga tanpa hisab sambil menunggu hari kiamat. Mau nggak kayak gitu? Banyakin selawat, banyakin istighfar, hadirin baginda Sayyidina Muhammad di hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita. Jangan pernah takut apa yang kita keluarin untuk baginda Sayyidina Muhammad, Allah nggak pernah ganti. Wallahi billahi tallahi, Allah bakalan ganti dengan yang lebih bagus dan lebih mulia. Sekalipun Allah nggak ganti di dunia, tapi masih Allah ganti di akhirat kelak. Dan Allah maha melihat dan maha mendengar apa yang kita niatkan. Masih banyak sebenarnya, cuman karena waktu juga ini dijebak juga Al-Fagir sama Ustaz Sofi. Kemarin datang ke rumah katanya bukan antum yang ceramah gitu. Tapi karena guru yang nyuruh Al-Fagir sami'na wa ata'na, insyaallah Al-Fagir dapat keriduan beliau, Al-Fagir dapat keriduan baginda Sayyidina Muhammad, Al-Fagir dapat keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Al-Fagir tersenyum, guru-guru Al-Fagir tersenyum pada malam hari ini, dan begitu pula untuk kita semua. Amin, Allahumma amin.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rabb wajma'na ma habibikal mukhtar fid dunya qabla al-akhirah yaqdatan aw manaman da'iman mustamiran ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'fu minkum wa ajma'in. Wassalamu alaikum.